Air salah satu elemen paling penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup di dunia ini. Karena semua makhluk hidup di dunia ini pasti membutuhkan air untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Tak terbayang jika air musnah dari muka bumi ini, makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan pasti akan segera mati. Tanah akan kering dan mengeras, hutan dan tumbuhan tidak lagi subur, laut akan mengering seperti gurun, lalu dunia menemui ajalnya. Tak ada yang sanggup menggantikan peran air di dalam dunia ini. Saat ini, saya sekarang berada di salah satu lokasi wisata air terjun yang berada di daerah Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi air terjun ini cukup menarik. Selama perjalanan menuju ke tempat ini, kalian akan disuguhkan panorama yang sangat indah. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan air terjun, tetapi terdapat juga kolam renang yang dapat kamu gunakan sekedar mandi atau sekalian berenang. Lokasinya sedikit berada di atas ketinggian bukit. Di lokasi permandian, nuansa alamnya sangat sejuk, ditambah suara gemuruh air dan kicauan burung. Bumi memang diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna. Tuhan Sang Pencipta telah mengatur melalui proses keseimbangan alam dengan mekanisme yang menjamin tetap tersedianya komponen-komponen yang berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya air. Apabila kalian pergi ke sebuah tempat, entah itu di gunung, di hutan, di perkotaan, di pedesaan, atau dimanapun di belahan bumi ini, kalian pasti menemukan yang namanya air. Dan alhamdulillah lokasi ini memiliki volume air yang sangat banyak, dan berkah dari air tersebut dapat dirasakan oleh warga masyarakat sekitar, khususnya warga Loli Tasiburi. Wisata air terjun ini memiliki tarif tiket masuk yang sangat murah meriah sedunia. Anda cukup membayar tiket masuk sebesar Rp2.000 ditambah dengan uang parkir kendaraan itu sebesar Rp3.000, jadi total masuk di wilayah lokasi ini sebesar Rp5.000. Rp5.000 itu kalian sudah bisa menikmati keindahan alam di sekitar dan semua fasilitas di tempat ini. Oh iya teman-teman, keindahan air terjun dan kesejukannya memang saya jamin bisa memikat hati serta mata seseorang. Jadi jangan heran jika cukup banyak spot air terjun dibuka sebagai lokasi wisata paling diminati di seluruh daerah. Terserah itu mau di daerah mana. Dan kebanyakan air terjun ini dijadikan sebagai spot air terjun atau wisata paling favorit di kalangan masyarakat pada umumnya. Tak hanya dinikmati sebagai keindahannya, air terjun ini juga bisa dijadikan sebagai pelajaran tentang hidup. Banyak orang mengatakan bahwa air terjun merupakan aliran air yang terbentuk pada ketinggian tertentu dan mengalir jatuh ke bawah secara alami, dan air terjun umumnya mudah dijumpai pada lokasi pegunungan atau bukit yang terbentuk karena mengalami erosi. Jatuhnya air terjun dari atas ketinggian tertentu inilah yang membuat air terjun tersebut sangat indah. Bukan hanya air terjun saja yang bisa kita nikmati di lokasi ini. Jadi untuk saya pribadi nih, ada beberapa lokasi air terjun yang sudah saya kunjungi. Saya senang dari lokasi tersebut itu, setiap lokasi air terjun itu memiliki karakter atau ciri khasnya mereka masing-masing. Jadi kalau di lokasi yang semula saya pergi, yang di daerah Mantikole itu, batunya itu ada yang batu kecil, ada yang batu besar, dan bervariasi. Nah, kalau di lokasi Loli sini, batunya itu berlumut dan sangat licin,
lumayan licin lah, tidak seperti yang di lokasi yang pertama yang saya kunjungi pertama, yaitu di Mantikole. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan video saya yang berada di lokasi Mantikole, daerah air terjun juga, kalian bisa lihat video saya di beranda, lalu kalian cari thumbnailnya itu ada tulisan Mantikole. Nah, itu kalian bisa saksikan videonya dan nikmati keindahan alam di lokasi tersebut. Nah, jadi untuk Loli sendiri, lokasi ini karakter batunya di sini itu berbeda dengan Mantikole. Nah, untuk lokasi di air terjun Loli ini, karakter batunya itu agak berlumut, berwarna coklat agak tua, dan batunya di sini mayoritasnya itu, kebanyakan hampir 90% itu besar-besar, sebesar rumah bahkan. Dan karakter batunya itu gimana ya, asik. Jadi dia berbentuk, ada yang berbentuk semacam cobekan ulekan yang biasa yang kalian temui di dapur kalian masing-masing, jadi bentuknya kayak colekan atau ulekan begitu. Nah, ada yang berbentuk piring, aneh-aneh dan unik-unik batunya di sini. Alhamdulillah di lokasi wisata air terjun Loli ini hampir 100% warga-warga yang mendiami lokasi ini suku Kaili atau biasa disebut dengan suku asli daerah Kota Palu. Jadi satu bahasa dengan saya. Kebetulan saya juga orang Kaili dan mereka juga orang Kaili, cuma berbeda. Kalau saya Kaili Ledo, sedangkan mereka menggunakan yang dialek Unde. Jadi beberapa bahasa Kaili itu terbagi beberapa karakter, ada yang Unde, Ledo, Rai dan lain-lain. Saya kurang mengerti masalah bahasa seperti itu. Yang jelas warga di lokasi ini sangat welcome dengan pengunjung dan mereka cinta damai, pokoknya asik, dan kita sebagai pengunjung di lokasi ini merasa sangat nyaman berada di sini. Nah, buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini, saya yakin teman-teman juga memiliki tempat atau lokasi favorit di tempat masing-masing atau di kota teman-teman masing-masing. Jadi kira-kira tempat yang paling kalian sukai atau yang sering kalian kunjungi di daerah kalian itu tempat seperti apa? Kalau saya pribadi, saya senangnya di lokasi yang ada airnya, entah itu pantai, air terjun, gunung. Yang penting lokasi tersebut harus memiliki air, karena memang saya menyukai elemen yang satu ini nih. Nah, jadi teman-teman silahkan berikan komentar kira-kira lokasi yang paling kalian sukai di daerah kalian itu seperti apa. Ada beberapa titik-titik yang harus diperhatikan oleh pengelola lokasi ini agar kedepannya lokasi ini semakin hari semakin baik. Jadi ada beberapa titik-titik yang saya perhatikan yang wajib direnovasi. Royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I
Naria sangu ngatari tanah kaili ritampa karona uveno wili nari sinaroso kasintuna posiro muka todeante marika Naria sangura ramba palai siye riumbana karo ku panggeni nalino naluo tasiku ose masih gijami rita tangana masih gijami rita tanganai kampung baru ngatana doli ngatan tobea mau mo binti gula vari ngatan tona kana kutora iko ngataku Kampung baru, oh kampung baru ngatan tubuhku sampai noma kumpul bara mauda bula vari ngatan tona kupo mateka iko ngataku Naria sangu ngatari tanah kaili ditampa karona uveno ili nari sinaroso kasintuna posiro muka todeante marika Naria sangura ramba palai siye diumbana karo ku panggeni nalino naluo tasiku ose masih gijami rita tangana masih gijami rita tangana Kampung baru, oh kampung baru ngatana doli ngatan tobea mau mo binti. Nah, ini nih yang paling buruk di tempat lokasi wisata, sampah. Nah, sampah-sampah ini dibuang sembarang oleh pengunjung-pengunjung di lokasi ini. Saya itu kalau ke tempat lokasi wisata yang saya perhatikan itu sampahnya dulu, karena memang saya dari kecil itu dididik orang tua saya itu untuk menjaga kebersihan. Nih, coba kalian bayangkan kalau kalian ke tempat lokasi penuh sampah, gimana kira-kira? Nyaman nggak kalian berada di tempat lokasi tersebut? Saya yakin pasti nggak nyaman. Tak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat dan sebentar lagi memasuki sholat maghrib dan sekarang sudah masuk pukul 5:45 dan insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Beng Beng Bayo dari Sulawesi Tengah, Kota Palu, mengucapkan salam damai, jaga kebersihan di lokasi wisata, usahakan jangan sampai ada sampah-sampah. Kalau ada sampah, ringankan waktu kalian untuk mengumpul sampah tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih. Thank you. Baby, is the game over?